pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Igandar Wicaksono, spesialis mata. Saya praktek di area Sukoharjo dan Wonogiri. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bersama tentang apa sih katarak sekunder itu. Katarak sekunder itu namanya juga sekunder, berarti pasti ada primer dong. Nah, primernya adalah orang-orang yang menderita katarak. Nah, sekundernya untuk orang-orang yang sudah pernah dioperasi katarak, pandangannya sudah membaik setelah operasi katarak, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, pandangannya menjadi sedikit lebih kabur lagi. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Nah, tentunya para pendengar dokter mata ini kebanyakan muda-muda ya. Terima kasih sudah mengantarkan banyak orang tuanya untuk operasi katarak dan alhamdulillah insya Allah hantaran Anda semua untuk mengantarkan orang tua Anda bisa menjadi amal soleh untuk kedua orang tua Anda. Contohnya, dok, orang tua saya sudah dioperasi katarak 1 tahun yang lalu. Awalnya sudah bisa melihat dengan baik. Tapi kenapa sebulan ini orang tua saya mengeluh pandangannya semakin kabur ya? Nah, ini adalah salah satu contoh, ada kemungkinan pasien menderita katarak sekunder. Nah, kita nama bekennya kalau jenengan di poli mata akan dibilang, oh ini namanya katarak sekunder. Akan tetapi nama ilmiahnya kalau jenengan Google, itu biasanya sering disebut dengan posterior capsular opacification. Dari bahasa Inggris yang dijadikan bahasa Indonesia, artinya ada opasifikasi, penggelapan pada kapsul posterior, kapsul bagian belakang. Nah, kenapa kapsul posterior ini akan mengalami kekeruhan, menjadi keruh, akibat proliferasi sel dan diferensiasi dari sel pasca operasi katarak yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan, terutama apabila pengkabutan ini terjadi tepat di tengah-tengah. Nah, seperti halnya mungkin panjenengan kalau punya motor pakai helm, apabila keruhnya di bagian samping tentunya tidak akan mengganggu pandangan Anda. Tapi apabila tepat di tengah kekeruhannya, itu pasti sangat mengganggu pandangan kita selama berkendara. Nah, prevalensinya, nah tentunya tidak semua orang yang pasca operasi katarak itu akan mengalami katarak sekunder ini. Biasanya hanya terjadi 20-50% pasien, dan itu pun terjadi dalam waktu yang panjang, 2-5 tahun setelah operasi kataraknya. Nah, pengkabutan pada pasca operasi katarak ini justru pada pasien-pasien yang usia muda. Kenapa? Karena pada pasien usia muda, sistem imunnya masih bagus. Jadi sel-sel malah banyak berkembang biak dengan cepat. Nah, jadi semakin meningkatkan risiko terjadi pengkabutan pada kapsul. Kita menderita penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, adanya peradangan mata. Nah, biasanya mata sering merah berulang, itu juga meningkatkan risiko. Nah, untuk pasien dengan kelainan saraf bawaan, retinitis pigmentosa, nah, dan kemudian yang kelima pada pasien yang awalnya menderita katarak bukan karena umur, tapi karena trauma. Biasanya pada pasien-pasien yang sama-sama berusia muda, pada usia-usia pekerja. Nah, tentunya panjenengan sedoyo sudah pernah mengantarkan orang tua atau saudara Anda. Nah, saat diperiksa mata ditunjukkan oleh dokternya. Nah, ini mata yang harusnya bening, berwarna hitam, karena di belakang gelap ya. Nah, ini menjadi semacam ada mutiara di dalam lensa mata Anda. Kemudian kisah katarak ini berlanjut. Nah, ini yang mata normal bisa kita lihat di kanan. Nah, ini matanya normal. Nah, berwarna gelap. Yang katarak berwarna keputihan. Nah, setelah operasi katarak kita lihat seperti ini. Ini yang terjadi, apa yang dilakukan dokter selama operasi katarak. Nah, bagian yang putih seperti mutiara itu disedot dengan sedotan yang juga kecil sekali. Sehingga
memang operasi katarak itu biasanya tanpa jahitan. Nah, kemudian masa yang seperti putih-putih itu, kalau mungkin lebih gampang lagi kalau kita mengandaikan seperti apa ya, Inako Oki Jelly. Tentunya panjenengan punya anak-anak ya, yang beli jelly-jelly. Nah, jelinya itu hanya diambil yang bagian tengahnya. Nah, plastik depan dan plastik cangkangnya itu masih ada. Nah, setelah dibersihkan agar-agar dan jeli di dalamnya, nah ini kita lihat di gambar yang kiri bawah. Nah, setelah bersih, nah kapsul plastik yang tersisa itu dipasang lensa di dalamnya. Pasang lensa dengan baik di dalamnya. Nah, maka posisi sudah lensa di dalam kantong Oki Jelly Inako itu yang baru. Nah, gambarnya bisa kita lihat bagaimana sebenarnya kekeruhan kapsul, kekeluhan bagian belakang itu terjadi. Nah, itu ada lensa. Nah, kapsulnya sudah jernih, putih-putih sudah hilang. Seiring berjalannya waktu, nah terjadi kekeruhan di bagian belakang lensa. Lensa tanam sudah dipasang. Nah, kemudian di bagian C semakin lama semakin keruh. Nah, kemudian berubah menjadi D, E, dan kemudian hingga keruh sekali seperti gambar F. Nah, apa yang dirasakan oleh pasien dan apa yang kita lihat itu mungkin berbeda. Nah, seperti halnya kita bicara bahwa pandangan itu subjektif ya. Nah, sama seperti kita bilang kalau ya kita bilang pacar kita itu cantik. Nah, tapi menurut orang tuanya pacar kita sebenarnya sangat cantik. Jadi kan subjektif sekali ya. Nah, sama halnya di sini. C, bahkan D, kadang-kadang pasien walaupun kita yang melihat ya, dokter pun yang melihat, wah ini sudah ada kekeruhan yang cukup signifikan. Tapi pasien kadang-kadang ngerasa, nggak apa-apa dok, saya ngerasa baik-baik saja pandangan. Nah, sepanjang pandangan baik-baik saja, ya kita tidak perlu melakukan intervensi apapun tentunya. Kekeruhan tidak selamanya berjalan merata. Kadang-kadang kekeruhan bisa merata, bisa hanya di tengah, atau bisa hanya di pinggir. Nah, pada kasus ini, kekeruhan yang mungkin signifikan seperti ini, pasiennya masih merasa tidak apa-apa dan tidak perlu ada keluhan dan kita tidak perlu melakukan operasi apapun. Ini contoh gambarnya. Apabila memang orang tua atau kita yang sudah menjalani operasi katarak dan merasa kabur, nah tindakannya juga sederhana, sama sederhananya seperti operasi katarak, bahkan jauh lebih sederhana. Kita hanya diminta untuk duduk seperti biasa pemeriksaan di depan alat, tapi alatnya bukan lampu biasa, yang ini ada unit lasernya. Nah, kita cuma diminta menghadap lampu selama 5-10 menit, kemudian di laser supaya tembus. Nah, supaya dibuat lubang baru. Nah, tanpa merusak apapun yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada contoh. Nah, bagaimana laser bisa membuka. Nah, yang ada gelembung-gelembung kecil, kekeruhan ini setelah di laser dibuka. Ini bukaannya hanya kecil sekali, hanya 2-3 mm. Nah, tanpa operasi. Anda cuma hanya diberikan tetes mata untuk mengurangi rasa sakit supaya tidak terasa. Selama prosedur, Anda hanya akan mendengar suara pup, pup, pup. Nah, habis itu sudah selesai. Prosedurnya insya Allah mudah, tidak sulit, dan tidak sakit, tanpa perlu menginap. Nah, akan tetapi, untuk pembelajaran kita semua, tentunya kita paham bahwa tak selamanya mendung itu kelabu. Nah, jangan kita mendiagnosa sendiri. Oh, kemungkinan teman kita menderita apa, orang tua kita menderita apa. Manfaatkan jaminan kesehatan yang sudah Anda miliki, BPJS atau asuransi lainnya, untuk datang konsultasi ke dokter Anda. Kita harus tetap mengevaluasi apa penyebab utama dari mata kabur itu. Dan jangan menggunakan tetes mata sembarangan. Tentunya kita sudah banyak
jenis tetes mata mulai dari obat sampai herbal. Nah, pandangan Anda, mata Anda adalah aset hidup Anda. Eman-eman Anda menggunakan obat-obat yang sembarangan dan kemudian merugikan pandangan Anda. Insya Allah, bantuan itu dekat. Nah, kenapa kita itu harus kontrol apabila memang ada kekaburan? Nah, namanya juga barang massal, produksi buatan manusia. Tidak ada yang sempurna. Nah, lensa tanam yang seperti di slide tadi, tidak selamanya lensa itu juga akan tetap bening. Ada kalanya lensa itu sendiri juga mengalami kekeruhan. Sama seperti lampu motor Anda. Awalnya beli motor mobil itu disayang ya, lampunya bagus, bening, tapi lama-kelamaan terkena sinar ultraviolet, terkena paparan hujan, guntur, angin, api. Nah, akhirnya lampunya pun juga buram. Hal yang sama juga bisa terjadi. Nah, sayangnya apabila memang yang kabur ini adalah lensa buatannya, nah mungkin tindakannya berbeda, tidak cukup hanya di laser saja. Nah, penyebab lain kekaburan pasca operasi itu yang paling ditakutkan itu sebenarnya apabila terjadi kelainan retina. Operasi katarak itu kalau kita ngomong HP itu seperti casingnya sama screen shield-nya rusak. Kita ganti yang baru, insya Allah bisa lebih terang. Tapi kalau HP yang rusak, kenanya LCD, nah itu sama dengan retina, tempat menangkap gambarnya lebih sulit lagi untuk diperbaiki. Apabila karena faktor umur, karena juga ini yang baik, gambar retina yang baik berwarna kemerahan. Nah, kemudian gambar yang di kiri ini karena faktor umur, faktor diet yang baik, terjadi eksudasi dari sel kolesterol sehingga kolesterol menumpuk pada retina sehingga bisa Anda bayangkan apabila LCD HP Anda blobor, ya seperti itu gambarannya. Nah, di akhir pembicaraan kita, sebelum kita mulai diskusi, sama-sama kita berbagi untuk dengan orang tua, anak, atau teman kita, selalu kita buka komunikasi dengan keluarga, supaya apapun masalahnya bisa teratasi, terutama dalam hal masalah penglihatan. Karena penglihatan itu sangat besar nilainya, apalagi di era seperti ini. Akhirul kata, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.